perlombakan itu pengolahan sagunya atau briketnya? Dua-duanya. Dua-duanya? Iya. Ntar juara lo gimana? Amin. Kami membuat inisiasi suatu program yang kami sebut sebagai OSAB, olahan sagu Matobe. Oke. Nah, itu isinya kami memanfaatkan kembali lahan sagu yang terbengkalai ini menjadi beberapa produk turunan yang lebih bernilai jual untuk masyarakat. Hari kita di sana, setiap hari ada masyarakat yang nganterin kita buah, nganterin kita makanan, ngasih kita ikan. Wih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Antara, kita bertemu lagi dengan Ribuan Podcast Antara Sumbar yang kita akan kali ini membahas pengabdian masyarakat dari mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP) yang ketepatan kemarin keren ini. Mereka mengadakan pengabdian masyarakat di Kepulauan Mentawai ya. Nah, kali ini kita kedatangan 3 Sivitas Akademika UNP. Ada Aji, selamat datang Aji. Sehat Aji ya? Alhamdulillah sehat. Kemudian ada Anissa dan didampingi ibu pembimbing mereka, dosen Ibu Lailatul Rahmi. Assalamualaikum Ibu, selamat datang di Antara. ya, terima kasih Pak. Jadi kalau selama ini asumsi orang pengabdian masyarakat itu program rutin yang agak-agak gimana gitu. Ternyata kemarin setelah kita lihat progres dan kegiatan yang dilaksanakan ini keren. Nah, Sobat Antara, kita saksikan sedikit kegiatan mereka di Mentawai. Nah, mungkin langsung aja ini. Kita sama Aji dan Anissa, ini apa sebenarnya yang kalian lakukan kemarin di Kepulauan Mentawai? Jadi Pak, kami itu kan ada kemarin tuh sebuah program kan Pak. Nah itu tuh kami mengikuti sebuah perlombaan di mana lomba itu tuh langsung resmi dari Kemendikbud gitu Pak. Nah jadi itu tuh ada berbagai macam bidang. Nah, kebetulan kami mengambilnya pengabdian masyarakat ini Pak. Nah untuk itu kami pertama tuh berdiskusi dengan mitra dan mengangkat permasalahan dari mitra tersebut Pak. Oke. Apa masalah yang kalian angkat? Oke, jadi berdasarkan hasil diskusi bersama mitranya, itu di Matobe sendiri, lokasi mitra kami itu ada sekitar 4. Matobe? Iya, Ini nama apa ya? Nama desa. Desa Matobe, Kecamatan Sipora Sipora Selatan. Iya. Oke. Di situ ada sekitar 45 hektar lahan sagu yang belum dikelola secara optimal sama masyarakatnya. Sagu? Iya, benar. Oke. Dan karena kami telusuri lagi kenapa tidak optimalnya lahan sagu ini, karena masyarakat desa Matobe ini makanan pokoknya udah nggak lagi sagu, jadi udah beras, jadinya batang sagu yang udah siap panen itu nggak dikelola lagi. Dulu mereka makannya sagu, Iya benar Pak. diabaikan akhirnya tertinggal. Iya, Oke. benar sekali. Oke. Lalu kami berdiskusi lagi bersama mitra, apakah ada penyuluhan atau pelatihan pangan lokal sebelum ini? Gitu, dan mitra menjawab tidak ada. Maka dari itu mereka tidak tahu selain untuk jadi makanan pokok, sagu ini mau diapain ya gitu. Ini akhirnya kami membuat inisiasi suatu program yang kami sebut sebagai OSAB, olahan sagu Matobe. Oke. Nah, itu isinya kami memanfaatkan kembali lahan sagu yang terbengkalai ini menjadi beberapa produk turunan yang lebih bernilai jual untuk masyarakat.
diolah lagi. Iya. Variatif, variasinya banyak. Iya. Iya. Selama ini sagu yang mereka buat sebagai apa? Sebagai tepung, lalu sebagai kue sapi. Iya. Kue sapi. Iya. Sapi sagu Dan aja Pak. biasanya mereka kalau gunain sagu itu untuk upacara adat Pak, Ah. adat adat sabulungan namanya. Jadi mereka memanfaatkan sagu itu hanya untuk upacara-upacara tradisional di mereka aja. Jadi selama ini tuh belum ada olahan lebih lanjut dari penggunaan sagu ini sendiri. Jadi apa yang kalian arahkan kemarin selain cuman kue itu aja? Nah, jadi Pak di sana tuh kami ada 3 subprogram Pak. Yang pertama tuh kami diversifikasi olahan dari pohon sagunya. Nah, yang kedua itu kami ada mengajarkan mereka juga terkait dengan pengemasan, pemasaran. Nah, yang di ketiga itu kami fokus dengan kelembagaannya Pak. Seperti kayak mana sih menjalin kerjasama dengan orang lain. Organisasi ini harus tetap berjalan kayak gitu. Kan mereka kan ada ibu PKK kan Pak. Nah, seperti itu Pak. Jenis-jenis kuenya banyak nggak dari yang dihasilkan kemarin? Iya, untuk produk yang kami hasilkan sendiri itu ada 2 jenis. Ada dari pati sagunya sendiri sama dari limbahnya. Nah, dari pati sagu ini kami mencoba membuat produk turunan dari tepung yang udah yang dibuat sama masyarakatnya. Itu ada bolu, mie, brownies, sama mochi. Nah, itu untuk olahan pangan. Dari sagu semua? Iya, Dari sagu benar, semua. Dari Pak. pati sagunya. Iya. Tepung. Udah dicoba cicip kemarin? Udah. Enak? Iya. Enak Pak. Kok nggak dibawa? Kita lupa. Nah, kalau dari limbahnya gimana? Nah, kalau dari limbahnya ini kami membuat 2 produk Pak. Ada briket biomasa sama pupuk organik. Briket biomasa? Iya Pak. Bisa? Bisa Pak. Jadi pembuatan briketnya itu seperti ini Pak. Kan ada batang sagu yang terbengkalai kan. Kalian dari fakultas Ilmu sosial. Ilmu sosial Pak. kok kayak anak teknologi kalian? Pengolahannya bisa ya buat briket gitu? Nah kebetulan tuh Pak sebelum kami terjun ke lapangan, saya juga kan ada basicnya dari SMK Pertanian juga dulu kan. Oke. Di SMK-nya dulu itu tuh pernah diajarin tentang pembuatan briket itu Pak. Nah sebelum terjun lagi ke lapangan kemarin, kami ada sempat juga kayak try error, terus studi banding juga ke beberapa lokasi kan tentang pembuatan ini nih. Seperti itu Pak. Satu lagi Pak, gini strateginya adalah tim kita salah satunya ada yang dari jurusan Tata Boga. Nah, jadi program yang dari pemerintah ini, terutama yang pengabdian ini meminta kita berkolaborasi lintas fakultas, lintas prodi, sehingga mereka tidak hanya dari geografi aja, tapi dari ekonomi manajemen, ada yang dari Tata Boga juga, sehingga ilmunya jadi dikemas dari satu program. Gitu. Berapa orang di sana mahasiswanya yang berangkat kemarin? Untuk mahasiswa 5 orang Pak. 5? 5 orang. Oh ya, berarti 6 sama ibu ya? 6 sama dia sebenarnya. Nah briket kemarin itu ribet nggak pengolahannya? Kalau untuk pengolahan nggak ribet banget, Pak. Kayak pertama itu kita kan mengambil limbah dari batang yang telah terbengkalai itu kan. Udah diambil dari pati sagunya, nah limbah dari batang sagunya itu dibiarkan begitu aja di alam tuh, Pak. Selama ini dibiarkan? Nah, selama ini dibiarkan. Untuk itu kami berinisiasi untuk pengolahannya jadi briket tuh kan. Diambil, terus dibakar, setelah jadi arang itu kita haluskan arang dari pembakarannya tadi tuh, Pak. Oke. Sampai dia hancur halus tuh. Kemudian kita campurkan dia dengan lem yang udah kita buat dari tepung sagunya tadi itu Pak. Jadi lemnya dari sagu juga? Oke. Nah kemudian itu dipadatkan? Iya diaduk-aduk Pak sampai dia tercampur. Baru dimasukkan ke dalam sebuah mesin cetakannya Pak. Nah ya jadi kami mesin cetakannya siapa nyiapin? Kami nge-custom sendiri Pak. Buat sendiri? Wih, keren. Itu kita tinggalkan di mitra biar setelah ini mereka ada keberlanjutan. Jadi selepasnya kita tidak lagi di tempat mereka kan udah tahu nih Pak tahapan membuat briketnya seperti apa. Nah alatnya juga kita sudah tinggalkan itu, di sana. EBT itu Bu, energi baru terbaru kan? Iya. Nah briketnya udah di sana tuh diuji coba nggak? Sudah Pak. Sudah. Bisa Pak. Untuk memasak? Iya. Untuk kayak bakar ikan di sana kan kebetulan kan kayak terkenal sama wisata alamnya kan. Nah banyak untuk ke pulau itu kan kayak perlu bahan bakar untuk bakar-bakar ikan. Selama ini bawa arang atau apa? Itu bisa. Bisa. Oh, keren. Dan briketnya juga tahan 1-2 jam ya Pak kalau iya. dibakar. Nah yang kalian tampilkan kemarin itu dilombakan itu pengolahan sagunya atau briketnya? Dua-duanya. Dua-duanya? Iya, Pak. Ntar juara loh gimana? Amin. Harapannya gitu Pak. Semoga. Nah kayak Bu dosen nih, kenapa kok sempat berpikiran ke Mentawai?
Iya, ini sebenarnya berawal dari tahun 2022 ya Pak. Aku program ke sana bersama mahasiswa. Dulu kami 10 orang mahasiswa, aku bawanya 10 mahasiswa. Nah ternyata orang kan punya stigma yang agak takut ke Mentawai dengan gempanya, dengan jalur lautnya. Tapi ternyata setelah ke sana itu potensi alamnya luar biasa. Makanya tiap tahunnya aku ngupayain adanya program di sana. Nah alhamdulillah tahun ini kami ngangkat program yang OSAB ini, karena sebelumnya di tahun 2023 kita juga ada ke desa Sido Makmur, itu ngolah potensinya pisang sama talas. Oke. Nah, Sido Makmur di Mentawai juga. Mentawai juga. Nah, yang tahun ini nih karena ibu-ibunya melihat bahwa oh ternyata ada nih yang bisa bantu kami ngolah produk lahan mereka jadi yang bernilai guna, makanya tahun ini kita berdiskusi sama ibu-ibu PKK di sana, diajak diskusi, mereka menyampaikan apa potensi wilayah mereka. Akhirnya kita buatlah sebuah program. Nah, program ini kebetulan ini didanai oleh kementerian langsung. Nah, ini diikuti oleh seluruh universitas di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Nah, alhamdulillah kita dari UNP, tim yang ke Mentawai lolos. Nah, UNP itu ada lolos 22 program. Nah, di antara pengabdian masyarakat itu 3 yang lolos, 2 ke Mentawai, 1-nya di Kota Padang. Nah, Sobat Antara, sudah kita saksikan tadi kegiatan mereka selama di Mentawai. Ini kan kuenya ini kelihatannya kan agak apa ya? Variasi baru. Kalian coba enak. Nah, ini kalian lihat punya nilai jual nggak kuenya ini? Apalagi bahannya saku dan banyak di sana gitu. Benar banget Pak. Untuk nilai jual tersendiri nah Pak, ketika kami membantu ibu-ibu di sana untuk pengurusan ada NIB kemarin tuh, terus ada PIRT-nya juga. Nah itu kan kami ke kementerian-kementerian yang ada di sana, dan alhamdulillah respon positif dari kementerian tuh kayak dinas. Dinas. Mereka benar-benar kayak oh ya udah boleh deh nanti bawain ke sini lagi, terus kita sampaikan kepada kepala dinasnya. Nah kalau misalkan ada acara langsung catering dari ibu-ibu ini aja kata mereka. Nah itu kan berdaya dampak itu ekonominya bagus. Ya, alhamdulillah sekarang ini Pak, ibu-ibunya kan kita udah bikin grup nih untuk melihat keberlanjutan program. Kita bikin pilot project. Nah di sana itu kita udah bikin nih grup ibu-ibu PKK-nya. Dan alhamdulillah beliau ngasih tahu hari ini ada nih 5 orderan bolu, 5 ada orderan brownies. Nah mantap. Kemarin hari Kamis ya baru dikasih tahu bahwa Matobe juara 2 tingkat nasional tentang ada lomba dari Kementerian Lingkungan Hidup berbahan sagu. Iya, dan salah satunya ada potensi sagunya di sana. Dan beliau menginginkan bahwa brownies, bolu sagu ini dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan dalam event itu. Wih, mantap. Itu membuat kami sangat senang sekali alhamdulillah, karena memang alhamdulillahnya program ini bisa bermanfaat bagi ibu-ibunya gitu Pak. Nah setelah ini dijalankan kemarin, respon warga sana gimana? Baik, untuk respon sendiri alhamdulillah respon sejauh ini yang kami terima sangat baik Pak, dari mitra sendiri, ibu PKK-nya maupun dari masyarakatnya. Nah kami kan ada publikasi media massa nih Pak di berbagai platform kan di media sosial. Itu dari luar Sipora Selatan sendiri juga banyak berkomentar positif seperti ada yang juga dong program penyuluhan seperti ini di minta seperti di tempat lain gitu. Pakai Selatan kalau kami nggak salah Pak. Jadi beda pulau lagi dari. Nah kalau mereka minta nanti secara resmi ke kampus supaya adik-adik ini turun gimana Bu? Insya Allah selama badan sehat dan programnya bisa masuk ke Pokja PKK-nya, Insya Allah kami siap membantu. Tiba-tiba ini bagus nanti kalian diminta jadi menantu gimana? Nah ada apa nggak? Ini kan setelah pengolahan ini hasilnya kuenya enak, berikutnya apa gitu. Ada rekomendasi secara resmi nggak dari UNP mengenai hasil ini? Oke, sebenarnya kami untuk keberlanjutan program ini kita udah bikin MOU Pak. Jadi, MOU. Iya, kami tidak ingin mitra hanya sampai selesai kami program terus berhenti di sana. Kami tidak ingin seperti itu. Maka kami menjalin kemitraan juga dengan kepala desa dan dibuatkan MOU bahwa Desa Matobe ini akan jadi nagari binaan dari Universitas Negeri Padang. Jadi next time siapapun Bapak Ibu dosen dari UNP yang akan melakukan pengabdian di sana silahkan, karena kita udah punya basic MOU-nya. Kemudian
Aji juga kemarin udah bermitra juga dengan beberapa ibu-ibu PKK di sana ya, dan dari berbagai desa yang lain. Nanti ibu-ibu PKK desa Matobe ini akan membina 8 kelompok PKK ibu lainnya di desa yang lagi lainnya. ilmunya. Jadi tidak hanya untuk ibu-ibu PKK di desa Matobe, tapi bisa juga di berbagai wilayah lain yang bisa dijangkau oleh ibu-ibunya. Gitu, oh, cakep. Hasil penelitian kan udah diserahkan ke kementerian untuk perlombaan ini. Udah Pak, kebetulan tanggal 21 kemarin itu kami mengupload laporan kemajuan, lalu mengupload juga logbook hariannya ya di sana, laporan keuangan juga udah mempresentasikan hasil program kami di tanggal 2 Agustus kemarin. 2 Agustus. Iya. Doakan ya Pak, mudah-mudahan Amin. bisa sukses. Ini kalau udah hasilnya bagus seperti ini, yang mendoakan bukan cuma kami nih, warga sana itu kayak mendoakan juga ini. Nah, itu kalau program lanjutannya ini Bu, mungkin nggak UNP nanti mempelajari potensi-potensi di kabupaten lain untuk diberlakukan kegiatan serupa? Di kabupaten lain, berarti yang di luar Mentawai? Iya, bisa jadi Pak, karena rata-rata kan UNP tidak hanya mencapai, maksudnya tidak hanya mencari satu wilayah aja, tapi rata-rata kalau pengabdian dosen dan penelitian itu hampir mencakup beberapa wilayah yang ada di Sumatera Barat. Nah, jika satu wilayah itu memiliki potensi, biasanya kita akan bantu untuk membuat mereka supaya lebih dikenal masyarakat banyak, kemudian ekonomi masyarakatnya juga bisa bergerak lagi dengan aktivitas-aktivitas pengabdian ini, insya Allah. Karena sekarang pun dari program dosen juga banyak yang melakukan pengabdian yang sama di beberapa kabupaten kota di Sumbar. Nah itu dampaknya udah mulai dirasakan oleh masyarakat. Nah mungkin closing statement ini Bu, apa harapan selanjutnya dan potensi-potensi apa yang mungkin ada di Sumatera Barat yang bisa dikembangkan dengan memanfaatkan ilmu-ilmu mahasiswa-mahasiswi di UNP. Nah, harapan kami pertama kan karena program ini di Mentawai ya Pak. Jadi berharapnya tahun depan ada lagi tim-tim yang akan semakin banyak membuat program mengeksplor lagi potensi Mentawai, karena Mentawai itu tidak hanya berbicara sagu, tapi mereka punya nenas yang banyak, pisang, talas yang bagus, potensi ikan yang luar biasa. Sehingga kalau itu dikembangkan dan dikemas menjadi sesuatu yang bernilai guna, maka sebenarnya mereka punya nilai jual yang bagus juga, sehingga itu bisa membantu masyarakat untuk punya penghasilan yang lebih bagus. Nah itu kalau untuk Kepulauan Mentawai ya Pak. Ditambah support wisata mereka yang luar biasa. Nah kan yang mengunjungi tidak hanya wisatawan lokal tapi internasional. Katanya juga. pantai-pantai sana keren. Wah, bagus banget Pak. Boleh. Saya belum kesana. Bapak harus ke sana. Belum lagi adat istiadat mereka yang masih mereka jaga, yang masih utuh sampai saat ini. Nah itu sangat luar biasa, kalau kita kembangkan lagi itu sangat bermanfaat. Warganya welcome terhadap pendatang. Alhamdulillah sejauh ini luar biasa sekali sambutan masyarakatnya. Mungkin sedikit cerita juga ya Pak sebelum closing statementnya, bahwa hari-hari kita di sana setiap hari ada masyarakat yang nganterin kita buah, nganterin kita makanan, ngasih kita ikan, sehingga kekeluargaannya terasa sekali, hangat suasananya terasa sekali, tidak seperti yang orang-orang sampaikan tentang Mentawai gitu. Nah itulah yang tim kami rasakan di sana. Jadi bisa disimpulkan Mentawai sangat asik. Iya. Nah, jadi dan kalau ada daerah-daerah lain yang mungkin potensinya bisa dikembangkan dan mereka meminta UNP untuk berperan, UNP siap? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Demikian Sobat Antara, diskusi singkat kita dengan adik-adik kita dari Universitas Negeri Padang yang kemarin melakukan pengabdian masyarakat ke Mentawai dan ternyata hasilnya sangat-sangat positif. Dan selamat adik-adik, mudah-mudahan bisa juara nanti. Amin. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.